maknanya sama, hanya saja logatnya yang berbeda, sama kayak wadduhi sama wadduha, zirata sirata, alaihim alaihum. Ya, seperti itu. Berarti Al-Qur'an ini diturunkan ya syarat dengan kearifan lokal dan kebijaksanaan. Makanya kita bagi yang sudah belajar Al-Quran harus mengaktualisasikan sifat dan sikap bijaksana, legowo, lapang dada. Itu syarat kalau kita ingin mengamalkan Al-Quran. Baik, kita lanjut. Tolong diingat-ingat ini nama Hafiz An Asim supaya kita dapat barokahnya. Supaya dapat apa? Barokahnya. Alam barokah kita menyebut-nyebut orang yang mempopulerkan Al-Quran sampai kepada kita. Kita lanjut sekarang tilawah secara kur atau berjamaah Surah Al-Anbiya ayat 31. Sudah semua ya? Kalau mulai dari tengah surat yang wajib A'udzubillah, Bismillah atau dua-duanya? Yang wajib A'udzubillah. Wa idza quri'al Qur'anu wa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kau hendak membaca Al-Qur'an ya, berta'awudlah atau memohonlah perlindungan dari ya, memohonlah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Allah tidak bilang jin ya. Allah tidak bilang jin. Padahal makhluk gaib itu asalnya cuma jin. Tapi kenapa Allah kok bilang setan? Karena ada setan doyan sambel, ada setan kepalanya hitam, ya kan? Minal jin nanti, iya, dari bangsa jin dan manusia. Ya gimana tidak, bukan hanya baca Quran ya. Woi, teh yuk sini ngobrol sambil ngopi misalkan. Ataupun kita ini ada gosipan yang enak nih, gitu kan misalkan ya. Itu setan juga, karena mengganggu ya kan. Minal jin dan diwannas. Baik, kita baca lagi karena kita tadi sudah potong dengan ucapan, maka alangkah baiknya kita awali lagi dengan ta'awud atau isti'adzah. A'udzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau ingin panjangan sedikit ditambah az-sami' al-alim, biar pahalanya juga panjang. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waja'alna ya. Waja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim waja'alna fiha waja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim waja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun waja'alna fiha fijajan subulan waja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha waja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha wa hum 'an ayatiha
kullu fi falakin yasbahun. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld. Ya, yang seperti ini perlu latihan, ya. Jangan khulad. Jangan apa? Khulad, ya. Atau khulad itu namanya apa? Tawallud. Sedangkan khul itu menghilangkan huruf dan khuld. Kita lanjut. Kullu fi bawahnya ya, mohon maaf. Afa in mitta fahumul khalidun. Apa kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Apa? Sifat huruf ka? Hamas. Apa artinya hamas? Nah, ini perlu kita luruskan. Hamas itu bukan berdesis. Kalau berdesis itu kayak ular kobra atau kayak mentok, ya kan? Ya. Ini bukan berdesis. Hamas itu keluar udara. Gimana, Bu? Hamas itu keluar udara. Makanya cara membacanya bukan maut. Kalau itu benar hamas, tapi itu mohon maaf, ya, itu bukan sifat ta. Itu namanya sofir. Namanya apa? Sofir. Jadi berdesis itu arti dari sofir. Arti dari apa? Sofir. Sedangkan hamas artinya keluar udara. Ya. Apa bedanya berdesis dengan keluar udara? Kalau berdesis sudah pasti keluar udara yang disertai suara. Yang disertai apa? Suara. Ya. Sedangkan kalau hamas itu keluar udara tapi suaranya itu tidak begitu jelas seperti desis. Jadi cukup ad. Saya perjelas ad. Jadi bukan ad, tapi ad. Ya, maut. Gitu aja ya, maut. Keluar udaranya, tapi tidak sampai berdesis. Itulah yang disebut dengan hamas. Ya. Kita lanjut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kenapa tidak dibaca fitnah? Padahal kaidahnya setiap waqaf pada fathah tanwin hukumnya mad iwad. Sudah Ibu ya, saya hapus. Tapi nulis gak apa ya. Ini kaidah penting. Setiap apa? Setiap waqaf pada fathah apa? Fathah setiap waqaf pada fathah tanwin dibaca mad, ya, dibaca mad iwad. Kecuali, nah ini kecuali ada kecualinya.
Kecuali apa? Ya, ini kaidah penting. Mengingat ada surat-surat yang akhir ayatnya itu semuanya fathah tanwin. Apa bu? Fathah tanwin. Di antaranya surah An-Nisa, surah Al-Isra, ya kan? Terus kemudian di juz 30 itu surah An-Nazi'at, wan-nazi'ati gharqa, wan-nashitati nashqa. Ya. Setiap wakaf pada fathah tanwin, apa itu fathah tanwin? Ya ini. Ya, harokat di atas huruf atau di atas garis. Harokat double, harokat fathah double di atas huruf fathah tanwin. Ya, setiap wakaf pada fathah tanwin dibacakan iwad kecuali tak marbutoh, ya. Tak marbutoh. Siapa yang mewarisi tak marbutoh? Ibu-ibu yang mewarisi tak marbutoh. Ini kinayah gelungan, Kak, konde, ya. Makanya dalam bahasa Arab semua kata yang ada kondenya itu dihukumi ibu-ibu, ya. Makanya yang pakai konde siapa, Pak? Ibu-ibu, ya. Apa artinya iwat? Kan sekarang begitu, Bu, ya kan? Kalau mat semuanya banyak. Tahu artinya yang banyak? Ya. Ini orang Jawa wajib tahu, bukan orang Jawa punya kalimat modot. Ya. Modot itu dari kata mat, Bu. Yang namanya modot itu dia panjang atau melungker atau pendek? Modot panjang kan? Ya. Modot dari kata mat, Bu. Karena memang kata jamaknya itu mudun. Ya, orang Jawa kan nggak biasa bilang ku, tapi bilang ku modot. Ya, ya harus mendok, Bu. Harus apa? Mendok. Ya. Kalau masalah mendok tanya sama Bu Jum, ya. Tapi kalau sudah ngaji kayak orang Arab, Bu, ya. Arab nanti, Bu. Baik, mat, semua mat pokoknya artinya panjang, ya. Dari mulai berapa, Bu? Dari mulai 2 sampai 6. 2 disebut qasar, 6 disebut isbah. Bu, kalau dibahas detail malah pusing, Bu, ya. Udah nggak usah detail-detail, ya. Emang menjelaskan sesuatu yang jelas itu malah nggak jelas, Bu, ya. Tolong jelaskan lampu. Susah nggak, Bu? Ya, jadi perkara yang sudah jelas nggak usah diperjelas, malah tidak jelas. Tapi memang ada istilah kan, ya, ibu-ibu ini kan nanti coba lah, nanti pasti ada pertanyaan yang aneh-aneh, Pak, ya. Yang panjangnya 2 disebut qasar, yang panjangnya 2 disebut apa? Ya, qasar. Yang panjangnya 6 disebut isbah. Ya, inilah manfaatnya Kopdar. Kita akan diajarkan yang aneh-aneh. Yang yang panjangnya 2 qasar, yang panjangnya 6 isbah. Terus iwat sendiri artinya apa? Kan harus tahu, ya. Kita itu punya tradisi yang bukan berarti buruk, Bu. Tradisi yang yang praktis. Kita sering menggunakan istilah-istilah yang kadang-kadang kita agak paham, ya kan? Iwat, apa artinya iwat? Pengganti. Lah terus kalau badal apa dong? Pengganti. Berarti harus diperjelas kan, Pak? Iwat pengganti, badal pengganti. Ya. Itulah bahasa Arab. Kenapa kok dua-duanya diterjemahkan bahas dengan pengganti? Karena bahasa kita kurang. Kosakata Indonesia kurang untuk menerjemahkan, nggak punya kata-kata. Tapi tetap itu sinonim. Iwat artinya apa? Pengganti. Badal artinya juga apa? Pengganti. Yang bisa menjelaskan beserta contoh hadiah Quran. Enak banget, ya. Yang bisa menjelaskan perbedaan iwat dan badal. Kalau contohnya insya Allah pada ngerti. Kok
dua-duanya disebut pengganti, ya. Tapi ya tetap ada bedanya karena contohnya karena contohnya juga beda. Silahkan hitungan 10. Wahid, isnan, salasa, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, thamaniyah, tis'ah, asyarah. Waduh, hadiahnya untuk saya sendiri berarti ya. Kalau badal itu juga pengganti. Kalau ini mengganti tanwin yang dibuang, kalau badal mengganti posisi. Jelas Bapak Ibu? Iya. Makanya kalau bapak-bapak misalkan diundang ke duri, nggak datang dibadalin anaknya, tetap datang nggak Pak? Datang. Bukan berarti kalau sudah badal jadi hilang, ya kan? Badal itu mengganti posisi, anak mengganti posisi bapaknya untuk menghadiri undangan. Ya, jadi iwat artinya mengganti tanwin yang dihilangkan. Jelas? Wabih. Siapa yang bilang waduh tadi? Wabih artinya jelas. Kalau waduh berarti nggak jelas. Serius Pak? Wabih itu artinya jelas, ya. Makanya ada bahasa Arab namanya an-nahwu al-wadih. Sekali lagi, iwat artinya pengganti. Yang diganti apa? Tanwin. Karena tanwinnya dibuang kan? Wa nazi'ati gharqa. Aslinya kon, aslinya kon. Harus ditulis juga contohnya. Ya harus gede juga tulisannya Bu ya. Ini kalau wakof dibaca kon atau kong, berarti ada yang hilang. Betul tidak? Apa yang hilang? Fathah atau tanwinnya. Ya, harus diganti. Ya, mengganti yang hilang atau mengganti yang dibuang. Andai saja kita wakofnya di sini, kita ganti dengan bacaan panjang. Jadi ini namanya alif zaidah. Alif apa Bu? Zaidah. Ada yang namanya jaidah? Ya. Alif tambahan. Alif apa? Tambahan. Ini berfungsi manakala wakof. Manakala wakof sebagai pengganti tanwin yang dihilangkan. Dihukumilah dengan istilah mad iwad. Mad apa? Iya. Sebetulnya Bapak Ibu, semua hukum-hukum tajwid itu kalau mau dipretelin panjang itu ya. Ya. Ini baru hukum mad ya, belum yang lainnya. Ya pokoknya seketemunya aja ya, yang penting-penting aja. Kalau mau dibahas semuanya, ibu pulangnya besok siang ya. Baik, jelas ya penamaan mad iwad sekarang sudah clear. Kalau kemarin baru tahu hukumnya ya, ya sekarang kita sudah tahu filosofinya, ya kita sudah tahu falsafahnya, historisnya. Ya. Makanya nanti kami akan ceritakan sedikit Bu, karena tema kita kan sebetulnya apa? Tema kita pada hari ini Al-Quran mukjizat yang terpelihara. Nanti kami sedikit cerita, nggak usah banyak-banyak Bu ya. Oke, sudah clear untuk mad iwad? Ya. Sedangkan mad badal meskipun diartikan pengganti, tapi yang digantikan apa Bu? Posisi, ya. Wah, ingin tahu Bu gimana asal usulnya? Sudah ya? Ini sudah. Contohnya yang paling sering kita dengar apa? Kalimat amanah atau amanu. Amanah atau amanu. Kita ambil kata amanah saja. Amanah tulisannya begini. Amanah. Ya, ini aslinya tidak begini Bu. Karena tadi ini dihukumi mad badal. Mad badalnya di sini Bu ya. Ya. Berarti ini ada pergantian posisi. Pergantian apa?
Posisi. Posisi apakah yang bergantian? Ya ini posisi hamzah dengan alif. Begini. Asalnya itu bukan hamzah, tapi alif dulu baru hamzah. Asalnya, ya, dengan bacaan apa? Akmana. Bacaan apa ibu? Ya, akmana. Ya, aslinya begini, akmana. Namun kalau kita bacanya mantul-mantul begini, itu menyusahkan lidah, betul nggak? Ya, mengingat mad badal itu contohnya banyak. Ya ayyuhalladzina amanu, nggak enak didengar bu. Ya kurang luas. Ya ayyuhalladzina amanu, enak. Karena Allah itu memanggil orang-orang beriman. Kok manggilnya pakai nyentak-nyentak kan nggak enak. Ya, apalagi yang namanya iman itu bu, itu panggilan kesayangan, panggilan mesra, panggilan apa? Ya, jadi Allah itu kalau sudah bilang wahai orang-orang yang beriman, Ibnu Mas'ud mengatakan fa innahu nidaul habib, itu adalah panggilan mesra, panggilan kesayangan, kayak bapak-bapak manggil ibunya wahai ratuku seumur hidup, gitu kan? Wah, ya kan? Seperti itu. Nah, manggil kesayangan, manggil mesra kok nadanya nggak mesra, kan berarti nggak klop. Ya ayyuhalladzina amanu, kurang, ya kan? Akhirnya diibdalkan. Istilah lain badal itu ibdal. Istilah lain apa? Badal ibdal. Makanya kita itu nggak usah terlalu repot dengan pengistilahan. Yang penting substansi dan maknanya sami mawon bin sarwat alias sama-sama. Nah, jadi meskipun iwad dan badal itu memiliki terjemahan yang sama, pengganti, namun pada hakikatnya berbeda. Dari sini kita menyimpulkan bahasa Arab itu memang punya sinonim kayak bahasa Indonesia, tapi sinonim dalam bahasa Arab itu tetap berbeda. Gak ada sinonim dalam bahasa Arab yang plek 100%. Seperti itu. Jelas sekarang iwad dengan badal? Ya. Tapi tetap untuk mat iwad ada pengecualian. Pengecualian apa tadi Bapak Ibu? Fathah tanwin pada tak marbuto, ya. Dari sini juga bisa kita simpulkan mak-mak itu selalu menang, ya, selalu beda. Karena tadi apa? Tak marbuto itu untuk muannas, untuk perempuan. Makanya Baqarah diterjemahkan sapi apa bu? Sapi bu. Iya, karena ada tak marbuto. Baik, kita lanjut. Kita ulangi ya, ayat 35. Kita ulangi ayat berapa? Ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Ini ayatnya dalam banget ini bu ya. Setiap jiwa akan merasakan maut, kebinasaan, kematian. Ya, kami uji mereka dengan syarr dan khair, kebaikan dan keburukan, sebagai fitnah, sebagai cobaan. Wa ilaina turja'un, dan kalian semua akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu-satunya di dunia ini yang tidak pernah ada khilaf dan perbedaan itu adalah kematian. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Dari mulai Fir'aun
Nabi Musa, Nabi Muhammad, Abu Jahal dan lain sebagainya, kalau sudah bilang kematian, iya, itu adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang pasti. Mau dilanjut apa sudah tilawahannya? Dilanjut sedikit lagi ya. Kita genapin sampai ayat 40 ya. Sampai ayat berapa? 40. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا ya, itu contoh kata apa? Huzwan. Aywa, ya, panjang menggantikan tanwin. Berarti kalau kita nggak waqaf tidak jadi panjang. Sekarang kita ulangi dari illa huzwan ahadzal ladzi yadhkuru alihatakum tanwin dibaca makiwan karena waqaf. Sekarang tanwin dibaca apa? Izhar. Izharnya izhar apa? Ya, izhar halqi. Ada izhar syafawi, ada izhar qamari, ada izhar mutlaq, ya. Berarti kalau ada kata-kata izhar itu harus didetailkan, ya, harus dirincikan. Karena tidak semua, misalkan ada orang namanya Hadi itu cuma satu, kan banyak. Hadi bin siapa atau Hadi keluarga siapa, ya. Apalagi kayak saya, Jailani ternyata di kalangan Betawi duanya Bu ya, dari sampai satpam sampai pejabat ada yang namanya Jailani ternyata. Saya baru tahu ketika di Jakarta. Jadi kamu tuh nama Jailani kayak agak ada duanya. Ketika di Jakarta ada satpam Jailani, wah keren juga ya. Baik, kita lanjut. Ahadzal ladzi yadhkuru alihatakum wa hum bi dzikrir rahmani hum kafirun. Khuliqal insanu min ajal. Sa'urikum ayati fala tasta'jilun. Ya, di atas waw ada tanda baca apa? Gak ada tanda, tapi di sebagian Quran ada. Ya. Itu perlu kita perjelas. Coba tanda apa ibu-ibu? Ada tanda seperti ini? Ya. Sukunya hilang. Kalau Quran standar Timur Tengah, di atas waw ada tanda bulat, ya. Terserah ibu-ibu mau menamai kayak ondol-ondol atau undi-undi, ya. Tapi yang jelas ini istilahnya sifrun mustadir, ya,
sifrun mustadir. Ini ya, ya. Saya buletin lagi biar jelas. Sifrun mustadir. Artinya bulan bundar. Bulan ya bundar. Karena ada bulan yang lonjong, Pak. Ada bulan apa? Yang lonjong, oval, ya. Nanti kita bandingkan dengan Quran Indonesia. Kalau Quran Indonesia, contohnya punya Bu Guru, Ibu Priyati, ada tanda bacanya atau tidak, Bu? Nggak ada. Kalau Quran Indonesia, Quran apa? Oke, kita tulis perbandingannya sekalian ya. Kalau Quran apa? Indonesia tidak ada tanda, ya tidak ada tanda baca. Langsung rikum. Ini versi Indonesia. Kalau ini versi Timur Tengah. Oh, nggak pakai hamzah juga, Bu ya? Oh ya, maaf. Juga tidak ada hamzah. Nah, ini sebagai contoh. Ini baru satu contoh, satu kata, Bu. Betapa kita itu harus menguasai, apalagi sudah belajar tahunan, Bu ya. Wah, ada yang belajarnya itu seumur rasil, betul gak? Iya, kalau ada pertanyaan seperti ini, terus kita kadang-kadang bingung jawab atau nggak bisa menjawab, ya karena di sana ada orang itu ya sukanya aneh-aneh gitu, Bu ya. Ini kita harus tahu alasannya, ya. Alasan pertama tentu ini cetakan Indonesia. Cetakan mana, Bu? Cetakan Indonesia, ya. Dan seperti Bu Haja, Ibu Guru itu pakai Quran yang ini, ya. Seperti ini. Kalau ini standar Timur Tengah. Kenapa beda? Ya, pasti pertanyaannya itu. Kenapa tanda bacanya beda? Sekali lagi, Quran Indonesia itu ditulis